Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daifullah Zain dari NIM 2021080139. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil UAS Bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sari Sumitro, SS MPD. Yang pertama ada pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan lisan yang penting karena berbicara merupakan alat komunikasi dengan sesama. Keterampilan berbicara juga akan mampu membentuk generasi masa depan yang kreatif, sehingga mampu melahirkan tuturan atau ujaran yang komunikatif, jelas, runtut, dan mudah dipahami. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, agar pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Nah, tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah yang pertama ada informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan lainnya. Yang kedua, ada rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk seperti lawakan, guyonan, dan candaan. Yang ketiga ada persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Nah, tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat ada argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya, ada manfaat keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus dikuasai dalam keterampilan berbicara. Yang pertama ada prinsip-prinsip berbicara. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pembelajaran interaktif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentuk kemahiran berbicara atau menjadi pembicara yang kreatif. Yang kedua ada jenis-jenis berbicara.
Jenis-jenis berbicara ada jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, dan memberi petunjuk. Dan berbicara formal meliputi ceramah, wawancara, debat, dan diskusi. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang pertama ada berbicara untuk menghibur, yang kedua berbicara untuk menginformasikan, yang ketiga berbicara untuk meyakinkan, dan yang keempat berbicara untuk menggerakkan. Selanjutnya ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Selanjutnya, ada jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam. Yang pertama ada pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Dan yang terakhir, ada jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau bisa disebut impromptu, metode tanpa persiapan atau disebut extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Next, ada prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Yang artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk tugas UAS Bahasa Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.